Sekarang pesertanya sudah pas 100 orang. Apakah bisa dimulai? Kita mulai ya? Mulai, Oke, mulai baik. nanti kemalaman. Iya, betul. Selamat malam Iya, ya, nanti Bapak, ngantuk. Ibu, teman-teman semua, dan ada suara adik-adik barangkali ikut di pangku menyaksikan acara pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sayang hari ini Pak Sugeng Waluyo sedang tidak bisa hadir, tapi tidak mengurangi semangat kita semua untuk bersama-sama mendengarkan tema kita pada hari ini, yaitu bagaimana kita mendengarkan 3 cara membuat sayur asin dan menu-menu favorit yang akan disampaikan oleh Chef Maria Bernardine Christine Tukan. Dan acara pada hari ini tentunya sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Pembicara kita pertama, alumni dari Universitas Indonesia dengan background yang memang tidak langsung berhubungan dengan biokimia atau food teknologi, tetapi beliau sangat mencintai yang namanya fermentasi dan sudah beberapa tahun ini menekuni dunia fermentasi. Nah, untuk itu kami akan segera mulai, tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa poin acara kita yang pertama Ibu Jenny yang akan bicara, kemudian yang kedua adalah chef kita, dan terakhir adalah tanya jawab. Ya, tanya jawabnya kalau yang berhubungan dengan fermentasi adalah kepada Ibu Jenny, dan yang berhubungan dengan resep dan resep-resep yang tidak ditampilkan di sini bebas, itu bisa dipertanyakan kepada Ibu Chef Maria kita. Baiklah, kita akan segera saja memulai. Ibu Jenny, selamat malam. Ibu Jenny dari UI sekarang menjadi seorang pengusaha, ya, dan di daerah yang sama-sama dengan saya, yaitu di BSD, ya. Silakan Ibu Jenny untuk memulai presentasinya. Terima kasih Bu Kenny. Selamat malam Ibu Bapak semua. Senang bisa jumpa lagi kita di sini, santai aja ya Bu ya. Maksudnya memang acara ini juga untuk sharing mengenai tema-tema makanan fermentasi. Lanjutan dari yang sebelum-sebelumnya udah bikin tempe. Nah, di seri ketiga ini kita mau bikin tentang sayur asin. Mungkin sayur asin kan kelihatannya simple ya, maksudnya tapi itu banyak manfaatnya. Nah, mungkin selama ini kita cuman lihatnya simple aja gitu. Ternyata di webinar kali ini kita bisa belajar banyak apa aja sih manfaat-manfaat dari mulai dari sawi putihnya maupun untuk setelah difermentasi menjadi sayur asin. Oke, kita lanjut apa aja ya poin-poinnya yang akan dibahas dalam bincang-bincang ngobrol-ngobrol santai kita di malam ini. Mungkin poinnya sebagai berikut. Ini pelatihannya nggak terasa udah yang ketiga. Kali ini pembuatan sayur asin. Karena dari yang sebelum-sebelumnya kita juga tahu bahwa makanan pangan fermentasi ini kan banyak sekali manfaatnya. Mungkin yang pertama dijelaskan oleh Prof. Hani maupun Miss Hillary, apa aja manfaat-manfaat dari pangan fermentasi itu sangat banyak. Nah, kali ini khusus membahasnya tentang sayur asin. Nah, sebelumnya kenalan dulu tuh sawi pahit tuh apa sih gitu. Karena kan mungkin ada yang belum tahu bentuknya seperti apa, nanti kita lihat fotonya. Mungkin kan taunya udah jadi sayur asin. Nah, tapi sebelumnya bentuknya seperti apa nanti ada fotonya juga. Jadi sayur asin itu dia dari sawi pahit. Nah, sesuai judulnya kita belajar selain pembuatan sayur asin juga nanti aplikasi dalam menu masakan. Tadi poin pertama adalah apa itu sawi pahit dan benefitnya. Kemudian setelah difermentasi jadi sayur asin, benefitnya apa? Nanti kita lihat juga. Selanjutnya adalah pembuatan sayur asin dengan 3 cara seperti judulnya. Ada yang paling simpel dengan garam, kemudian yang kedua dengan garam dan gula aren, serta nanti bisa ditambahkan dengan jahe untuk aromatiknya. Kemudian yang ketiga itu menggunakan air cucian beras atau air kelapa. Nah, yang terakhir yang ditunggu-tunggu nih biasanya aplikasi dalam menu masakan nih. Kalau bosen cuma dimasak apa aja, nah ini nanti
ada Chef Maria. Kita tunggu menu-menunya apa aja ya yang bisa diaplikasikan. Selanjutnya, nah ini fotonya nih sawi pahit kalau sebelum difermentasi. Jadi dia itu merupakan komoditas tanaman hortikultura, yaitu yang dimanfaatkan daun dan batangnya. Jadi dia biasa kalau hortikultura itu kan tanaman jenis perkebunan ya yang dibudidayakan, bisa sayur, bisa buah. Nah ini khusus untuk sayur-sayuran. Jadi daun sawi pahit ini sebagai makanan sayuran juga punya manfaat dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, umumnya dia banyak ditanam di dataran rendah. Makanya kalau di sini di iklim tropis Indonesia ini sangat cocok untuk ketemu si sawi pahit ini. Mungkin kalau di luar kan yang difermentasi misalnya pakai kol gitu, jadi sauerkraut. Nah, kalau di Indonesia, nah ini cocok pakai sawi pahit karena dia juga batangnya besar. Nah, kalau untuk difermentasikan bagus. Selanjutnya, nah ini tadi benefit dari sawi pahit. Ini sih benefit dari sawi secara umum dari artikel di Alo Dokter. Nah, ini ada 10. Nah, ini yang 5 pertama. Pertama itu dia meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena ada mengandung vitamin C. Nah, vitamin C-nya ini yang penting sebagai antioksidan. Dia bisa melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, selain itu vitamin C juga berfungsi meningkatkan produksi sel darah putih. Nah, itu yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai infeksi penyakit. Nah, yang kedua bisa mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL karena kandungan antioksidannya. Jadi dia terbukti efektif mengurangi kadar kolesterol yang tinggi karena dari antioksidannya. Nah, bisa mengurangi penumpukan plak yang bisa nyumbat pembuluh darah jantung. Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan mata karena banyak kandungan vitamin A. Jadi dia bagus buat kesehatan mata. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesehatan tulang karena dia ada kandungan kalium, kalsium, dan fosfor. Nah, ketiga mineral ini bekerja sama untuk pembentukan tulang dan memelihara kesehatan tulang. Makanya dia juga mampu untuk mencegah osteoporosis. Kemudian yang kelima, menjaga kesehatan kulit. Nah, selain tadi ada vitamin C, nah vitamin E juga ada di dalam sawi ini. Jadi kedua vitamin itu bisa melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari dan mencegah terjadinya penuaan dini. Tanya aja Bu Kenny, Bu Kenny katanya suka juga nih makan sawi pahit dan sayur asin, makanya awet muda. Kemudian yang keenam selanjutnya, meredakan nyeri otot. Nyeri otot ini sering terjadi biasanya tuh akibat penggunaan otot yang berlebih atau cedera. Nah, kondisi ini tuh ada yang disebabkan karena kekurangan kalium. Kadang-kadang kan ada yang suka tahu-tahu kram atau kayak ketarik gitu. Nah, sawi ini yang mengandung kalium juga bermanfaat mengatur kontraksi otot dan menjaga fungsi saraf. Jadi, resiko terkena nyeri otot bisa dikurangi, lebih mengecil. Kemudian yang ketujuh, mengontrol tekanan darah. Nah, ini diperoleh karena kandungan kalsium. Kalsium itu ternyata berperan juga dalam mengendalikan sel otot polos pada pembuluh darah. Jadi dia mampu menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, yang kedelapan, mencegah anemia karena mengandung zat besi untuk pembentukan hemoglobin atau sel darah merah. Selain itu juga vitamin C itu membantu penyerapan zat besi lebih baik. Nah, yang kesembilan, mengurangi resiko penyakit jantung itu karena antioksidan. Jadi antioksidan itu bisa mengurangi peradangan pada pembuluh darah jantung. Kemudian yang ke-10, mengurangi resiko terkena kanker karena dia ada kandungan khusus nih di dalam sawi, yaitu isotiosianates dan sinigrin di kanker. Nah, selanjutnya sebelum masuk sampai cara pembuatannya, kita mau tahu dulu nih manfaatnya setelah sawi pahit difermentasi menjadi sayur asin. Jadi berubah lagi, manfaatnya jadi nambah lagi. Nah, pertama sayurnya menjadi mudah dicerna. Maksudnya apa?
Karena kan kalau sayur asin ini merupakan makanan fermentasi, jadi dia sudah berubah dari molekul nutrisi yang berukuran besar, dipecah oleh bakteri asam laktat menjadi molekul kecil yang mudah dicerna. Maksudnya apa? Misalnya kayak karbohidrat dengan molekul yang besar kayak oligosakarida itu bisa pecah. Nah, sayur asin juga terbukti secara klinis mampu mengurangi penyakit kronis yang berhubungan dengan usus gastrointestinal, yaitu kayak sindroma usus besar, atau anti kanker juga. Jadi baik untuk kesehatan usus. Yang kedua, meningkatkan nilai nutrisi sayur karena dia selain meningkatkan bioavailability, itu maksudnya penyerapan dalam tubuh. Kadang-kadang kita makan nih sama-sama 100 gram, tapi belum tentu 100 gram itu keserap semua di dalam tubuh. Nah, dengan fermentasi itu bisa meningkatkan itu tadi daya keserapan di dalam tubuhnya ya, bioavailability-nya. Jadi selain itu juga menghasilkan beberapa protein-protein yang penting kayak asam amino dan vitamin, juga membantu penyerapan zat besi dan zinc dan mampu menetralisir racun yang ada pada sayur. Yang ketiga, sebagai sumber probiotik dan prebiotik. Nah, ini semua bagus untuk kesehatan flora usus, karena kan di dalam usus kita banyak bakteri-bakteri. Nah, kalau probiotik dan prebiotiknya banyak ini, jadi bakteri baiknya banyak, kesehatan ususnya bisa baik. Nah, itu biasanya berbanding lurus dengan kesehatan. Jadi, makanya kenapa makanan fermentasi itu baik. Kemudian yang keempat, sayur menjadi aman untuk diawetkan. Karena dengan fermentasi asam laktat akan membunuh bakteri E. coli, botulisme, dan salmonella. Nah, kemudian yang kelima, menambah cita rasa. Ini maksudnya gini, kalau misalnya makan cuman kayak sawi pahit ditumis gitu, dengan sawi pahit difermentasi, itu rasanya kan berubah. Jadi dia udah jadi sayur asin, rasanya jadi menambah cita rasa. Buat dimasak pun jadi pasti rasanya berbeda. Itu juga berlaku untuk sayur-sayur lain, karena kalau setelah difermentasi kan dia rasanya jadi berbeda. Kayak kimchi atau sauerkraut kan dia jadi menambah cita rasa. Kemudian yang keenam, sangat mudah dibuat ini maksudnya alat dan bahannya sederhana sekali. Jadi bisa dengan mudah didapat. Nanti kita lihat alat dan bahannya simple banget. Kemudian profit margin tinggi ini maksudnya gini, misalnya kayak bisa jadi peluang bisnis juga. Mungkin dari sini ibu bapak, oh ada ide nih nanti kalau bikin untuk sayur asin untuk dijual. Karena kan misalnya sekilo sawi pahit itu 15.000. Kalau dijual itu kalau yang udah di kemasan plastik kan bisa sampai 15.000. Ya sampai ya, kadang-kadang ada yang 12 atau berapa, cuman kurang lebih seperti itu. Itu kan dapetnya paling cuma berapa lembar, 200 atau 300 gram ya nggak ada kayaknya. Jadi siapa tahu ada yang tertarik untuk dijadikan peluang bisnis, bisa nanti share di grup Niaga, Upakara Niaga. Nah, kita lanjut ke pembuatan sayur asin. Cara yang paling sederhana yang pertama ini adalah dengan garam. Jadi peralatannya yang dibutuhkan pertama baskom untuk mencuci, kemudian panci untuk merebus air panas, capitan sayur atau sarung tangan supaya untuk ngambil-ngambilnya nggak terkontaminasi sayurannya. Kemudian wadah plastik yang bisa ditutup. Wadah plastik ini maksudnya ini yang paling simpel ya, yang nggak bisa didapat. Tapi kalau misalnya ada yang mau pakai keramik atau pakai kaca ya lebih baik lagi. Nah, bahan-bahannya sawi pahit, air minum panas, dan garam. Nah, kita lanjut untuk lihat gimana caranya. Kebetulan sudah disiapkan videonya, jadi biar ada gambaran lebih jelas seperti apa cara pembuatannya. Pertama adalah kita pilih bahan-bahan yang segar ya pastinya. Kemudian kita potong bonggolnya, karena biasanya itu kan yang paling banyak nyimpen kotoran ya. Kalau misalnya kita beli dari luar gitu kan, yang bagian-bagian bonggol itu suka banyak nyimpen kotoran. Nah, itu yang harus dibersihkan. Pertama kita bersihkan dengan air mengalir. Sorry Kemudian kita sebentar, udah ini siapkan. maaf ini. Ya, Apakah pemirsa melihat ininya? videonya kelihatan nggak ya? Videonya nggak terlihat loh. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya? Kelihatan. Kelihatan. Nggak jelas. Oke, bagus. Jelas, Bu. Jelas Oh, ya. oke. Saya khawatir tidak terlihat. Oke, baik. Nah, itu kita udah siapin baskom tuh. Pertama kan airnya kita dialirin. Setelah dicuci di bawah air ngalir,
semua pokoknya dibersihkan. Kemudian di baskomnya itu kita siapkan ada baskom kayak kita kucek-kucek gitu 3 kali. Nah ini udah yang keempat nih, bilasan terakhir. Nah kalau misalnya kita biasa ada ekoenzim, kita bisa teteskan yang tadi yang di baskom itu dengan tetes ekoenzim aja untuk sebaskom. Jadi 3 kali ganti gitu ya, 3 kali ganti baskom. Nah ini bilasan terakhir kita pakai air panas. Yang tadi pancinya sudah disiapkan air panas buat di sini. Nah kalau yang nggak ada ekoenzim bisa pakai garam di tahap ini. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya sudah pakai ekoenzim, tahap ini nggak perlu pakai garam lagi, nggak apa-apa. Jadi ini tujuannya biar benar-benar bebas kuman gitu. Karena kan kita bilas lagi air panas. Ini air panas ya Bu Ibu. Jadi setelah dididihkan makanya tadi ada 2 panci. Yang satu ini buat di sini kita untuk pembilasan terakhir dengan air panas. Kemudian ditiriskan. Karena untuk tahap ini kebetulan kita coba yang tidak pakai dijemur matahari. Kan ada banyak cara ya, ada yang dijemur dulu 3 atau 4 sampai 5 jam. Nah, kalau kita ini pakai caranya tidak dijemur. Nah, karena itu selain air panasnya digunakan untuk pembilasan, nanti bisa untuk yang terakhirnya itu disiram dengan air panas lagi. Ini sambungan saya unstable ya. Kayaknya agak nge-freeze atau Tidak, jelas. jelas ya? Ini kayak nge-freeze ya, Bu? Apa enggak ya? Tidak, tidak, tidak. Videonya kayak berhenti. Oh, Tidak, mungkin tidak. jalannya lama. Eh, Nah, ini setelah ditiriskan sayurnya, kita siapkan wadahnya. Nah, ini saya pakai wadahnya ini yang ukuran 5 liter. Nah, airnya itu 4 liter. Jadi 4 liter untuk ini ya, untuk pada saat perendaman terakhir ya. Kalau pada saat bilas ya kurang lebih secukupnya untuk bilas. Nah, ini kita susun daun sawi pahitnya yang tadi setelah ditiriskan. Disusun diratakan di wadahnya. Kemudian kita siapkan garam ini 2 sendok teh kita ratakan. Jadi kalau bisa sebisa mungkin itu rata semua terkena garamnya. Garamnya ini untuk 1 kotak ini 1/2 kilo sawi pahit. Itu ada 2 itu 1 kilo. Jadi kurang lebih nanti ditulis detailnya, tapi kurang lebih untuk 1/2 kilo sawi pahit itu kita pakai garamnya itu 50 gram. Jadi sekali tabur itu 2 sendok teh diratakan. Kemudian kita susun lagi. Jadi kalau bisa semuanya terkena dengan garam, makanya kita susun berlapis-lapis. Nah, ini kita susun lagi lapisan kedua dan kalau bisa dibalik juga. Jadi ada yang batangnya di sini, batangnya di sini. Jadi biar dia lebih efisien, compact gitu ya di dalam disusun di dalam kotaknya ini. Kita susun lagi lapis kedua. Biasanya sih kalau untuk wadah ini bisa 3 susun. Nah, lapis kedua lagi kita garami lagi dengan 2 sendok teh, jadi diratakan. Jadi supaya semua bagian daun dan batangnya itu terkena garam. Karena kan fermentasi ini garam itu dia akan mengeluarkan karbohidrat dari batangnya. Karena kita kan nggak pakai gula yang ini, tapi kok bisa jadi fermentasi? Karena dalam sayur pun itu ada karbohidrat. Nah, karbohidrat itu yang akan difermentasi menjadi bakteri asam laktat untuk di sini. Jadi garam-garamnya kemudian kita ratakan. Nah, itu dia akan mengekstrak karbohidratnya. Jadi walaupun nggak pakai gula, dia tetap terjadi fermentasi. Malah kalau saya suka yang cuman pakai garam ini tuh nanti bisa dicoba rasanya nggak terlalu asam karena nggak ada tambahan gula. Nah, ini kita susun lagi sampai ini lapis ketiga. Kemudian disusun diratakan. Dan ini menggunakan capitan karena supaya nggak terkontaminasi. Maaf ya, koneksi saya nggak stabil mungkin. Nah, ini kita disusun semua. Kemudian dikasih lagi, ditaburin garam lagi. Jadi 3 layer, 3 lapis. Dikasih lagi setiap lapis 2 sendok teh, 2 sendok teh gitu. Jadi udah disiapin. Dikasih lagi, disusun lagi, dibolak-balik supaya rata. Ini sambil kita manasin air nih. Kan kita lagi didihin air lagi. Kalau tadi kan airnya sudah dipakai buat bilasan pertama, bilasan pada saat setelah dicuci, kemudian ditiriskan. Nah, ini nanti ada air panas lagi yang akan dipakai untuk dituang. Karena kan seperti tadi kita nggak pakai yang dijemur di matahari.
Jadi ini kita pakainya yang dikasih air panas. Terus kan itu kan plastik gimana? Nah, air panasnya ini nanti ada tekniknya, dituangnya di tengah. Jadi supaya panasnya itu bisa turun. Jadi dia relatif aman lah kalau dituangnya, jadi nggak langsung di sekelilingnya. Nah ini pokoknya kita lihat ditaburi lagi sampai lapis terakhir, pokoknya semua dikasih garam. Ini jadi tadi 3 susun ya ini. Nah itu air panas yang udah disiapkan. Nah kita tuang nanti. Tuangnya itu di tengah-tengahnya. Jadi dari tengah nanti dia bisa menyebar ke segala penjuru situ. Jadi nanti juga terlarut itu garam-garamnya dan semuanya yang tadi setiap lapis sudah digaramin bisa rata kena garamnya. Nah ini dituang di tengahnya, nanti rata. Jadi airnya ini kurang lebih untuk setengah kilo sawi asin ini sekitar 4 liter. Ini pakai air minum biasa. Jadi nanti dituang di tengahnya. Setelah dituang sampai habis, diratakan. Kemudian kita pakai capitan lagi, ditekan-tekan supaya benar-benar semua basah dan garamnya tercampur juga. Nah, setelah ditekan-tekan ini, kemudian nanti ditutup. Nah, setelah ditutup dengan panas-panas ditutup nggak apa-apa. Justru ini kan udah rata nih, panas nih, ditutup. Nah, didiamkan di suhu ruang 3 hari pertama. Tiap hari itu 24 jam pertamanya harus dibalik karena kadang-kadang kan dia ada yang mengambang ya, jadi ada yang nggak kecelup gitu. Jadi dibalik. Yang penting setelah dibalik itu harus ditutup rapat. Jangan lupa jangan sampai nggak rapat tutupnya. Nah itu di 3 hari pertama jadi kita balik-balik tiap 24 jam aja sih. Jadi sehari dibalik, nanti kalau udah dibalik besoknya lagi dibalik. Terus sampai 3 hari besoknya lagi dibalik. Terus didiemin lagi hari keempat itu udah pas sih rasanya. Jadi dia udah rata, udah menyerap, udah terfermentasi dengan baik. Tapi kalau mau lebih lama, mau sampai 5 hari, 7 hari nggak apa-apa. Tapi kalau 4 hari pun sudah dirasa cukup, itu bisa dikulkasin atau bisa langsung dikonsumsi. Nah kurang lebih kalau udah jadinya seperti itu, dia warnanya berubah. Dan rasanya kalau cuman pakai garam ini nggak terlalu asem. Jadi beda kalau misalnya kayak kita beli ya, ini rasanya dia lebih asemnya itu nggak sampai ngerenyetin dahi lah gitu. Jadi asemnya masih soft tapi enak. Ada lengkap dengan rasa asinnya itu pas jadi rasanya. Bisa digadoin atau diminum airnya juga enak. Nah, selanjutnya pembuatan sayur asin dengan garam dan gula aren. Serta ada jahe juga sih ini buat tambahan. Nah, untuk peralatan sama ya pakainya semua sama. Nah, kalau misalnya untuk bahan-bahannya pun juga bedanya hanya ini ditambah gula aren dan jahe. Karena jahe juga kan ada fungsi lainnya lagi ya. Bisa untuk anti kembung atau anti radang, anti kanker juga. Jadi kalau mau ditambahkan untuk menambah cita rasa yang berbeda. Jadi dia aromanya akan berbeda. Oke, selanjutnya kita lihat videonya. Ada videonya, jadi bisa lebih kebayang kalau kita lihat videonya. Nah, untuk yang tahap awal pembersihan sudah di skip, jadi karena kurang lebih kan sama ya. Ini langsung di bagian penataan di wadah setelah ditiriskan. Sama prosesnya juga, kita kasih 2 sendok teh untuk tiap layer. Kemudian gula arennya ini kita pakai gula aren Upakara, ada yang dari itu Baduy nanti bisa dipesan di Bu Ai. Gula arennya asli itu kita pakai sama kurang lebih jumlahnya dengan garamnya. Jadi yang pasti sih kalau makin banyak gulanya itu dia cenderung makin asam. Jadi ya bisa disesuaikan sih, kalau nggak suka terlalu asam ya nggak usah terlalu banyak gulanya.
Nah, ini jahenya pun juga ini pakai 2 siung besar jahe untuk ini ya kurang lebih diiris-irisnya diratakan. Itu juga sesuai selera sih bisa disesuaikan. Cuman dia kalau udah jadinya ada aroma yang berbeda aja gitu dibanding dengan yang hanya garam. Nah, kemudian susunannya berikutnya dibalik bisa kalau misalnya dibolak-balik disusunnya. Nanti di layer berikutnya juga sama, kita kasih garam lagi, yang penting rata 2 sendok teh. Kemudian dikasih gula merah dan jahe. Jadi tiap layer dikasihnya yang rata gitu, supaya nanti terkena semua pada saat difermentasi. Dibolak balik gitu biar kelihatan ini, biar pas masuk di wadah kontainernya. Soalnya kan ini bentuknya agak panjang, jadi enaknya pakai yang kotak seperti ini. Nah, kalau nyari yang beling kotak 5 liter ini sih saya belum ketemu ya. Jadi memang lebih gampang yang plastik. Cuman kalau misalnya ada mungkin yang mau pakai beling atau keramik ya lebih baik. Karena ada juga mungkin yang kesulitan mencari, tapi kalau yang untuk 5 liter seperti ini sih nggak susah sih mestinya. Nah, ini kita susun lagi, dibalik lagi, disusun, kemudian diberikan lagi 2 sendok teh garam. Ini agak nge-freeze nggak ya? 2 sendok teh garam, kemudian gula arennya, dan jahenya. Untuk airnya pun sama, kita udah siapkan air panasnya. Caranya pun nanti juga sama sih untuk proses penuangannya. Ini disusun lagi, diberikan garam, kemudian sampai rata garamnya. Kemudian layer berikutnya diberikan gula merah lagi, gula aren. Dan gula arennya jumlahnya sama sih Bu dengan garam, dan itu sesuai selera seperti yang tadi dibilang. Kalau misalnya garam mau agak lebih asam ya sama, kalau misalnya nggak mau terlalu asam ya dikurangin nggak apa-apa. Tapi kurang lebih sama 50 gram tadi garamnya, gula merahnya juga sekitar 50 gram. Terus berapa lama waktu fermentasinya? 3 hari pertama dibolak-balik tiap 24 jam. Jadi sehari dibalik, besoknya dibalik lagi, besoknya dibalik lagi 3 hari. Didiemin sampai hari keempat. Nah, itu udah bisa dikonsumsi. Tapi kalau mau lebih lama dari itu pun juga nggak masalah. Bisa setelah 4 hari itu bisa langsung masuk kulkas, atau misalnya masih mau didiemin sampai hari ke-7 pun nggak apa-apa. Yang penting yang harus diingat, harus rapat Bu. Pakai gula merah nggak apa-apa juga. Dicoba aja sih Bu. Oh, ada juga kan yang pakai gula pasir ya gitu. Tapi ini kita coba kalau pakai gula merah warnanya jadi agak berbeda lagi. Untuk airnya dimasak sampai mendidih, tapi terus nanti kan didiemin sebentar sih Bu. Jadi nggak benar-benar mendidih langsung dicelor, nanti warnanya langsung berubah. Jadi setelah mendidih didiemin dulu, jadi suhunya nggak 100 derajat sih Bu. Diturunkan dulu. Jadi ini setelah itu di proses selanjutnya sih sama, tinggal diinin aja, disiram lagi, kemudian ditutup. Pokoknya yang penting diingat itu kalau setiap habis dibalik harus ditutup rapat aja. Nah, kalau misalnya tadi udah lebih dari 4 hari masih mau didiamin, itu juga kalau habis diambil nih misalnya mau cobain makan deh, nah itu habis itu harus ditutup rapat lagi. Garam 50 gram itu untuk per layer, enggak, satu layer itu 2 sendok teh. Tadi kan kelihatan kita ambil 2 sendok teh diratain, terus 2 sendok teh lagi diratain gitu. Jadi supaya benar-benar rata, nggak diceplok di atas gitu. Jadi biar semua bagian dari itunya kena, semua bagian dari sawinya, batangnya, daunnya semua kena. Ini kita siram. Bisa juga kalau mau satu-satu disiram gitu. Kalau tadi kan langsung kita tuang. Nah, kurang lebih pokoknya intinya kita siramnya di sayurnya. Jadi nggak kena plastik langsung. Supaya airnya juga yang tadinya panas, begitu kena sayur kan suhu airnya turun. Jadi disiram semuanya.
Jadi disiram. Nah, kemudian nanti tinggal ditutup. Rasanya agak beda sih kalau yang ada aromanya, ada jahe sama gulanya gitu agak. Warnanya terutama kalau ada eh, gula merahnya jadi warnanya agak berbeda. Sama ada rasa yang beda juga. Nanti bisa dicoba. Nah, ini kita ratakan, kita tekan-tekan sengaja pakai apa capitan sayur supaya nggak terkontaminasi, jadi benar-benar nggak kena tangan gitu. Memang ada juga orang yang caranya diremas-remas. Nah, kalau kita pakai caranya yang nggak diremas-remas tangan, tapi pakai capitan di rata-ratain. Nah, nanti kalau pas dibalik juga pakai capitan lagi gitu, Bu. Jadi dibalik setelah 24 jam. Nah, ini setelah diratakan, ditutup, prosesnya sama. Nah, ini kan cara kedua yang kita pakai garam, gula aren, dan jahe. Nah, selanjutnya itu cara ketiga itu yang pakai air beras maupun kelapa. Kita nggak bikin videonya karena kurang lebih sama, hanya airnya aja yang diganti. Cuman karena airnya ini butuh banyak, kayak satu kotak itu butuh 4 liter air, berarti bisa kebayang tuh. Berarti kalau untuk kelapa ya mungkin bisa 4 kelapa ya, 4 sampai 5 kali ya, karena kan butuhnya air kelapanya. Jadi itu bisa disesuaikan gitu untuk kalau misalnya mau pakai air kelapa, misalnya mau eksperimen air kelapa. Tapi kalau misalnya untuk percobaan awal dulu pakai air biasa dan garam itu jadinya juga udah enak sih. Nah, kalau misalnya berikutnya mau pakai pakai air cucian beras. Nah, air cucian beras kan sebaiknya berasnya juga yang tidak mengandung pestisida, baiknya gitu kalau bisa. Jadi itu pun juga kurang lebih 4 liter air ya. Jadi kalau misalnya ditanya berasnya berapa liter, ya disesuaikan aja. Kalau misalnya kayak ada yang sekali nyuci air 1 liter beras misalnya 1,5 atau 2 kali airnya, ya berarti bisa sampai 2 liter beras mungkin buat sampai air yang 4 liter itu. Jadi kurang lebih sih takarannya seperti itu. Jadi nanti bisa dicoba dulu mungkin dari yang paling simpel, pakainya hanya pakai air dan garam. Gitu. Cukup sekian dari bagian untuk cara pembuatannya. Saya kembalikan kepada Bu Kenny. Terima kasih Bu Kenny. Boleh tanya kalau air kelapa dengan air itu bagaimana? Air kelapa sudah ya dibahas Air ya. kelapa sudah, air beras juga sudah Bu. Jadi kurang lebih 4 liter pokoknya semuanya. Baik, wow, luar biasa ya ternyata fungsi dari daun yang segar luar biasa. Ada 10 benefit. Lalu ada tambahan 5 benefit ketika dia difermentasi. Dan semua untuk kesehatan. Mulai dari kesehatan mata, tulang, untuk daya imun, terus sampai kita bisa untuk anti cancer ya. Nah, antioksidan, untuk anti peradangan, itu luar biasa ya. Karena ada jahe. Jahe itu anti cancer juga ya. Luar biasa. Ini pertanyaannya sudah lumayan banyak nih Ibu Jenny, silakan bisa dibaca. Iya, dan yang bisa dijawab langsung silakan dijawab. Terima kasih banyak, saya sudah terpampang di sini di dalam ini. Bisakah dibuka ininya apa? Iya, baik Ibu Ya. Ibu chef yang cantik. Nah, Jenny, silakan dibuka jika ada pertanyaan. Pertanyaan bisa diajukan kepada Ibu Jenny maupun kepada chef kita. Baik, ya kita mulai dengan pertanyaan dari siapa nih, kita lihat ya. Bolehkah diulang berapa kilogram sayur pahitnya, garamnya berapa ya Bu? Tadi dibilang 1 kilogram, per setengah kilogramnya 50 gram garam. Betulkah Ibu Yeni? Iya betul Bu Kenny. Ya, jadi tadi membuatnya 1 kilogram, sebelah kiri setengah kilo, sebelah kanan setengah kilo, dan mereka menggunakan menggunakan gulanya 50 gram. Berapa banyak gula arennya? Tadi kita lihat kira-kira di atas piring itu 50 gram, mungkin 100 gram ya, sisa 75 sampai 100 ya.
ya. Ya, bisa Kedua itu. sesuaikan. 80 sampai 100 gram lah ya kira-kira. Nah, saya ketinggalan berapa lama tadi waktu fermentasinya? Silakan dijawab, Sis. Waktu fermentasinya itu 3 hari pertama dibalik, Bu. Jadi karena kadang-kadang kan masih ada yang ngambang, nggak semuanya kena airnya. Karena kan yang penting kan harus semuanya terendam rata dengan air garamnya itu. Jadi 3 hari pertama setiap 24 jam aja sih, Bu, nggak tiap berapa jam gitu. Pokoknya nanti hari ini balik, nanti besok dibalik lagi. 3 kali balik, besok dibalik lagi. Jadi 3 hari pertama dibalik, kemudian didiamkan hari keempat. Nah, itu udah bisa dikonsumsi. Nah, tapi kalau misalnya mau lebih lama lagi, hari kelima pun juga nggak masalah. Atau yang penting, habis dibalik harus ditutup rapat lagi. Itu aja sih yang perlu diingat. Kadang-kadang kan lupa nih nggak dirapatin gitu. Itu aja sih. Artinya setelah hari ketiga mulai bisa dikonsumsi hari Keempat, jadi harus didiemin lagi. Minimal hari keempat. Maksudnya kalau mau lebih juga nggak apa-apa. Ya, makin lama makin enak kali ya. Oke, ini ada pertanyaan. Berapa banyak? Tolong Bu, jahenya berapa banyak? Nah, Jahe memang relatif sih, cuma kurang lebih kalau kita lihat kayak tadi itu kan yang 2 siung besar ya, 2 apa ya sebutannya ya, pokoknya 2 jempol 2 gitu ya. siung yang sangat besar. Ini kebetulan prakteknya di rumah saya sih Ibu. Iya, Jadi saya liatin, saya juga bantuin ngiris. Jadi kira-kira 2 siung besar. Oke. Nah, gula aren apakah bisa diganti dengan gula merah? Bisa, ya kan sama-sama gula, ada juga kan yang pakai gula putih sih, Bu. Jadi prinsipnya sih bisa sih, Bu. Cuma kalau bisa ya gulanya yang murni gitu, karena kan kita buat konsumsi sendiri itu aja sih. Iya. Maksudnya gulanya yang kita tahu itu gula nggak ada campuran apa-apa, gitu aja sih. Ada pertanyaan lain untuk airnya, apakah dimasak sampai mendidih? Masak sampai mendidih tapi nggak langsung mendidih dituangin sih, maksudnya tunggu sebentar agak turun baru dituangnya di tengah, jadi supaya suhu airnya turun karena kan nggak kena plastiknya langsung tapi kena sayurnya sih, jadi jangan yang langsung 100 derajat gitu karena warnanya bisa berubah langsung kalau misalnya seperti itu. Oke, kalau zaman dulu ibu saya membuatnya dengan menggunakan dijemur dulu. Nah, kalau ini kan diseduh langsung. Ternyata jadinya lebih seksi ya, hijaunya cakep gitu. Nah, kalau air mendidih banget disiram, itu nggak akan jadi 100 derajat di daunnya. Ya, jadi cakep banget gitu. Nah, oke, lanjut. Garam 50 gram itu untuk per layer ya, Bu? Enggak sih ya. Per layernya tadi 2 sendok teh aja sih, Bu. Paling 10 gram. Mhm. Oke. Garam kasar atau garam yang beriodium? Merek apa yang bagus? Walau. Apa aja sih, Bu, maksudnya boleh pakai garam krosok atau misalnya garam yang beriodium nggak masalah sih. Garam yang beriodium juga kayaknya hampir semua merek sama aja ya kalau menurut saya sih kalau yang garam beriodium itu. Ya. Garam gunung boleh, Bu. Garam Himalaya. Wah, boleh aja sih, tapi jadi sultan ya. Boleh, Ya. boleh. Garam meja. Garam meja iya, garam beriodium biasanya bilang garam meja ya, boleh. Saya kalau pakai garam saya mah Iya, makanya garam sultan, Bu, tadi saya bilang. Garam bilang kemehongan. iya, sayang. Oke, tapi kemahalan ya. Tapi coba kita hitung. 1 kilogram dari sawi pahit itu Rp15.000. Semahal-mahalnya garam 50 gram tidak akan lebih dari Rp5.000. Iya, korek. Total modal Rp20.000. Dengan 1 kilogram tadi yang kita lihat, ya 2 tempat, itu bisa jadi 10 ikatan. Kalau di pasar modern BSD harganya 10.000, kita dapat 100.000 dari modal 20.000. 500%. Jadi kalau kita punya langganan, tetangga, keponakan, sepupu, siapa yang ini yang berpikir UMKM ya. Bayangkan kalau tetangga-tetangga pesan sama kita.
Satu ikat nggak usah 5.000, nggak usah 10.000 deh. Kasih 5.000 rupiah aja. 5.000 kali 10 dapat 50.000 dari 20.000. Udah untung berapa? 30.000. 150%. Iya kan? Nah, jadi kalau di sini sih tidak ada yang. Kalau kita pergi ke range market, satunya 25.000 paling 1/4 kilogram ukurannya. Ya, nah bahkan kalau ada yang paling 2,5 ons 45.000. Coba kalikan 45.000 1/4 kilo. Jadi dapat berapa? 160.000. 180.000. 180.000 dari modal 20.000, 900%. Jangan anggap enteng dengan sayur asin. Keuntungannya nggak kalah dengan bikin kue dan bikin yang lain-lain. Betul tidak, Ibu? Betul. Ya, jadi bukan lesatnya aja. Ibu Sulistyori bertanya, berkata sudah terbayang lesatnya yang pakai gula jahe. Jangan salah, gula dan jahe setelah difermentasi tambah asam. Tidak tambah manis, tapi gula sama jahe aja tidak difermentasi, asik banget. Nah, kita lanjut lagi ya. Ada pertanyaan lagi. Bu, sama nggak kalau garamnya diaduk dulu, ini dari Ibu Ripka, dengan air, baru disiram ke sawi pahitnya? Sebenarnya sih bisa sama aja ya, Bu. Cuma belajar bikin kimchi dari Korea. Kita Ibu siapa? Ibu Jen. Ibu Jen tuh belajar dengan saya di Korea bagaimana bikin kimchi. Selapis-lapis digarami itu akan lebih efektif gitu. Tapi kayaknya sih sama aja, bisa juga. Saya pernah uji coba di dalam sebuah tabung yang kedap, saya campur, saya masukin, bisa. Cuma hanya kebiasaan aja yang membuat seperti itu. Katanya itu akan lebih merata gitu. Tapi pakai garam yang halus yang mudah untuk bersatu ya, seperti itu. Nah, lanjut. Silakan Ibu Jen. Bu, 1 kotak pakai 4 liter air panas, benar ya? Iya betul. Betul. Kenapa tidak dicampur? Nah, sama tadi. Bisa juga dicampur, tapi akan lebih mantap kalau nggak dicampur gitu ya, Bu? Silakan dijawab. Ya seperti yang tadi udah dijelasin Bu Kenny sih, jadi masalah kebiasaan aja kayaknya kalau itu kan lebih kena ya gitu satu-satu. Sama sih dengan air juga, cuman kalau misalnya mau dicoba boleh, cuman kalau pas kami kebetulan biasanya kayaknya enakan begini gitu sih. Tapi kalau Ada pertanyaan Ibu Wisya, astaga baru tahu airnya ternyata bisa diminum. Oh iya, kuah sayur asin itu sangat sedap ya, Bu Jen. Iya, ya itu seperti saya bilang tadi, kalau yang cuma pakai garam aja tuh nggak begitu asin. Jadi rasanya tuh asamnya tuh nggak yang apa ya, renyut-renyut dahi ya, maksudnya soft aja sih. Dan ya memang asinnya juga masih terasa, tapi asamnya jadi nggak asam banget. Bayangkan begini, kalau kita membeli dari luar ya, mohon maaf, dari sembarang yang kita tidak kenal orangnya. Coba perhatikan, kuahnya itu kita lihat banyak pasirnya. Kita minta kuahnya untuk tambahan buat kuah sayur. Ternyata dalamnya banyak pasir. Artinya mencucinya tidak bersih. Mungkin juga tidak dicuci. Tapi kalau kita bikin sendiri, ya tentunya kita merasa lebih nyaman. Begitu ya, Sis Jen? Betul. Nah, kalau pakai air kelapa, apakah perlu dipanaskan juga air kelapanya? Tidak perlu, ya, Sis Jen, nggak perlu karena air kelapa dipanaskan udah berubah nanti. Ya, nah air kelapanya dipanaskan juga tidak ya, Ibu Shirley. Nah, Ibu Linda Triani, maksudnya air kelapa saja atau air cucian beras saja, tidak dicampur atau dicampur? Pakai garam juga?
Sis, tolong dijawab. Iya sama sih Bu, tapi maksudnya tuh samanya tuh dalam arti sama garamnya, untuk takaran garamnya sama. Tapi kalau misalnya airnya aja yang diganti dan sebaiknya sih salah satu aja sih Bu, maksudnya kalau mau air cucian beras aja ya air cucian beras aja, kalau mau air kelapa aja ya air kelapa aja gitu sih, satu-satu aja kalau jadi kan biar, eee, manfaatnya nih khusus yang kelapa, jadi mungkin aromanya juga beda, nanti bisa dicoba. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Retno, ya. Nah, ditutup rapat, bagian atasnya maksudnya sis, benar-benar anaerob seperti membuat atau semi aerob? Kemungkinan ada jamur adakah? Nah, yang pasti sih ditutup rapat. Memang dia mungkin kan nggak yang kedap dalam arti maksudnya yang ada tutupannya yang klip karet segala sih sebenarnya nggak apa-apa. Cuman yang penting itu tadi jamur itu bisa terjadi kalau misalnya kita nggak balik itu Bu. Jadi kan itu kan air garam ya, air garam kan juga antibakteri juga. Makanya kan kalau misalnya ada fermentasi yang harus bebas garam gitu kan. Nah kalau ini kan kita memang pakai air garam Bu. Jadi cuman ya itu tadi yang penting kerendam. Karena kadang-kadang kan ya ngambang terus nggak kerendam. Nah, itu makanya kenapa 3 hari pertama itu harus, basah benar gitu ibaratnya kita lihat, "Oh yang ini nih warnanya nih belum rata nih, belum kerendam," nanti ditekan-tekan lagi gitu. Seperti itu Oke, sih, Bu. Mau baik. ditambahkan? Semoga menjawab ya. Mhm. Ibu Lia Kristi bertanya, saya sangat tertarik sekali dengan makanan-makanan fermentasi. Tapi yang saya belum mengerti, bagaimana hubungannya dengan hipertensi? Karena pemakaian garam yang cukup banyak. Dan kalau sayurnya dimasak, apakah probiotiknya hilang? Tadi hipertensi diterangkan untuk yang segar ya Iya, sayur. sawi putih betul. Jadi bukan yang ini sih, betul. Terus yang HDL, LDL kali sis. LDL itu juga di sawi, sawi putih, Segar. sawi pahitnya aja ya, maksudnya untuk dari antioksidannya itu sih. Oke, jadi Ibu Jenny menyampaikan 10 fungsi tadi untuk yang masih di dalam sayur yang segar. Betul. Tadi disampaikan bahwa dia bagus karena membantu resiko adanya kolesterol jahat atau LDL yang meningkat. Karena apa? Dia mengatasi peradangan pada pembuluh darah Iya. atau kekakuan pembuluh darah itu kan bisa menimbulkan hipertensi, ada kaitannya ke sana. Lalu bagaimana dengan pemakaian garam yang cukup banyak? Ya, mungkin nanti dokter kita hari ini nggak bicara dengan dokter. Mungkin yang berikut kita bawa dokter Joy ya untuk bicara mengenai makanan. Ya, maksudnya fermentasi dan ada dokter gizinya selain ada chefnya. Nah, kemudian dari Maria Sundari, Ibu Maria Sundari, bila pakai air kelapa, apakah airnya juga direbus? Tidak direbus, Bu, kata Bu Jen. Kalau air cucian beras itu cucian pertama saja atau boleh sampai cucian beras itu bersih? Silakan Sisian. Iya kalau, biasanya sih sukanya yang pertama kan masih agak kotor ya Bu, kalau saya sih jadi ya dibilas dulu yang pertama, cuman kan yang bisa yang kedua dan ketiganya gitu. Jadi kalau saya, tapi, mungkin bisa dicoba karena kan kayaknya kalau masih pertama kayaknya masih berasanya agak kotor gitu, tapi kalau udah kedua, ketiga sih ya nggak apa-apa sih. Justru yang kotor itu yang asik-asik, Bu. Masih Biasanya banyak kandung nah makanya itu tadi kalau misalnya emang kita yakin itu beras organik ya nggak apa dari pertama aja, cuman kalau misalnya kita belinya berasnya bukan yang organik masih nggak yakin ya kalau saya kan belum jadi ya itu kalau makanya saya masih pakai air biasa aja. ada pestisida ya? Ya jadi kayaknya nggak yakin gitu Bu, kecuali kalau memang berasnya beras organik makanya kalau pakai beras organik kan harus cukup banyak juga. Nah, ini pertanyaan Ibu Wisya. Kalau pakai air kelapa atau air cucian beras, apakah bisa diminum juga? Iya, karena Bisa kan tuh kalau pakai air mateng ya itu sih Bu, kan kan sudah fermentasi. mhm. Bisa, Bu, itu bisa diminum. Nah, itu enak sekali loh, Bu, kalau kadar garamnya seperti itu ya. Nah, kemudian Bu, air kelapa, oh enggak, ini sudah.
dari Ibu Samsir atau Bapak Samsir ya, apakah air kelapa dan air cucian beras dibuatnya dengan cara berbeda atau dicampur keduanya, air beras dan cucian beras? Air beras dan cucian beras masing-masing 2 liter. Nah, kasih contoh aja sis. Air beras dan air cucian beras, maksudnya air beras sama air cucian beras apa bedanya? Sama sebenarnya. Mm-mm. Mungkin mau tanyanya mana Pak Samsir, bisa bertanya langsung, dibukain aja Pak Samsir. Jadi mungkin maksudnya apakah air kelapa dicampur dengan air beras? Tidak, Sama tidak kayak, dicampur. ya, kayak pertanyaan sebelumnya udah ada yang nanya juga tuh Bu. Ya Bu, tadi udah dijawab, makasih Bu. Iya, Oh, ya sama-sama Pak. Ya, ya, terima kasih Pak Samsir. Maaf ya tadi bilangnya Oke. Pak Samsir. Nah, Bu Jenny, saya izin bertanya, Ibu Rismawati dari Majalengka. Nah, untuk bahan baku, apakah wajib menggunakan sawi pahit? Tidak bisa disubstitusi dengan sayuran lainnya, seperti jenis selada, lettuce. Maaf, tadi terlewat pas pengawetan dengan pakai air beras, air kelapa. Apa sama perlu dididihkan atau langsung saja? Mungkin kalau jenis-jenis yang bisa difermentasi, saya bisa minta chef untuk menjawab. Boleh. Silakan chef. Pertanyaannya gimana? Boleh diulang lagi dulu? Nah, untuk bahan baku, apakah hanya sawi pahit saja? Chef kan udah keliling nih dunia. Jadi begini Bu, kalau untuk fermentasi, untuk bahan makanan itu sebenarnya bisa-bisa aja dengan bahan yang lain. Ya contohnya kalau kita mau bikin fermentasi itu kita harus tahu dulu tekstur dari bahan tersebut. Contohnya biasanya diambil dari bahan-bahan yang root seperti kayak carrot juga bisa wortel, seleri, cucumber itu bisa dibikin fermentasi. Jadi kayak bisa nanti produknya tuh hasilnya seperti pickles, kayak acar-acar gitu. Itu juga bisa dibikin. Sedangkan di Cina itu juga kailannya, sayur kailan itu juga difermentasi juga. Pakcoy juga ya, Jadi Bu? pakcoy fermentasi, iya. Jadi Pakcoy itu bisa saya itu bisa difermentasikan. Jadi produk-produk sayur itu kalau sudah difermentasikan menggunakan garam, itu dia akan menghasilkan rasa asam, Ibu. Kayak tadi udah dijelasin kalau pakai gula dia akan bukan hasilnya manis, tapi tetap aja masih asin dari produk itu. Oke, jadi terima kasih Chef. Jadi jawabannya Bu Risma, batang kan untuk suatu fermentasi harus ada gula atau glukosa dari batangnya, ya harus manis batang. Jadi yang batang-batang besar seperti misalkan seleri, pakcoy, apalagi Wortel. sayur, kita ngomong sayur yang daun. Sayur. Itu seperti misalkan daun Sawi putih juga bisa, itu kan sawi putih juga bisa. Sawi putih kita bisa bikin kimchi dari sawi. Ya, jadi kalau kimchi itu karena di Korea itu tanahnya begitu subur dan sawi ini banyak banget. Udah nggak tahu kalau sekali meti kan 2 hari itu penyimpanannya nggak bertahan lama. Makanya mereka membuat produk yang disebut kimchi tadi itu sama prosesnya untuk penggaraman dan menggunakan cabai merah. Khasnya di sana cabai merah itu kimjo, jadi dipolesin ke dalam sayuran tersebut. Proses stepnya hampir sama dengan pembuatan yang tadi. Ya, lembar demi lembar. Ya, karena kalau kita menggaramin langsung itu Bu, itu lebih berasa, menyerap daripada kita menggunakan larutan air garam. Jadi kalau dipoles kayak kita pakai bedak tuh, kalau langsung ditempel kan cantik gitu loh. Jadi hampir sama. Jadi rasanya yang di sini kita tonjolkan adalah rasa daripada fermentasi itu. Kalau selada dan lettuce, nah mesti diuji coba sih, belum pernah Kalau selada sama lettuce tidak.
saya akan bilang tidak ya, karena selada sama lettuce itu bersifat sayuran yang bersifat kayak mengandung air ya, mengandung air, tapi dia lebih cepat bereaksi layu dia. Jadi kenapa selada itu masuk di appetizer, kita bikin salad. Jadi ketika kita menggunakan banyak bahan pun tidak bisa langsung disimpan, tuh langsung layu. Jadi kalau appetizer untuk salad, jadi dia disiapin pas mau minta makan baru disajikan. Jadi hasilnya tuh nggak blemek kayak gitu. Jadi untuk lettuce dan itu tidak difermentasi. Oke. Nah, pertanyaan berikut kepada Bu Jenny, tapi tadi sudah dijawab ya mengenai air kelapa tidak perlu dipanaskan untuk melakukan fermentasi. Nanti dia fermentasi dalam keadaan dingin juga ya, bersama dengan garam. Nah, kemudian dibalik, yang dimaksud dibalik tuh Ibu Jenny, maksudnya yang di atas jadi bawah dan sebaliknya ya, yang bawah jadi atas. Iya begitu sih. Jadi biar Ya, benar begitu, dibalik, dijepit, yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas. Nah, Ibu Lime, kalau belum dikonsumsi sampai ke hari 10 lebih, 10 hari lebih, apakah enggak apa-apa? Silakan sis jawab. yang penting dikulkasin aja sih Bu, kalau misalnya udah agak lama ya, maksudnya kalau udah sampai 10 hari di kulkas aja sih Bu. Yang penting tutupnya rapat. Jadi kalaupun misalnya nggak habis, diambil sebagian, nanti ditutup rapat lagi. Jadi kalau dimasukkan ke dalam kulkas itu berarti fermentasinya biasanya stop. Ya. Nah, jadi kalau terus di luar mungkin bertambah asam sedikit, tapi seasam-asamnya kalau garamnya seperti tadi nggak akan bertambah sebagaimana. Jadi kebetulan saya ini pencinta sayur asin. Jadi saya tahu persis nggak dimakan-makan 10 hari, 1 bulan, nggak kenapa-napa. Nggak expired dia. Kalau bersih tidak akan berjamur. Begitu. Itu Bu, saya boleh tambah ya, kalau sayur asin yang difermentasi itu bahan makanan itu biasanya untuk fermentasi bisa bertahan di kisaran 4 bulanan. Jadi itu kalau untuk yang di luar, ya kalau untuk di luar, kalau kita kan proses fermentasi itu kalau di luar dia akan tetap berfermentasi, tapi kalau lebih dari contohnya 4 hari, setelah itu kita pengen lebih awet lama, kita masukin ke dalam kulkas ya, ke dalam lemari es. Bisa juga kita kasih produk date-nya, date and labelnya, jadi kita bisa ngecek apakah masih bisa bagus atau tidak. Jadi ketahanannya cukup lama ya kalau untuk bahan makanan yang ditambahin garamnya. Oke, baik. Terima kasih, Chef. Nah, Ibu Sari, tadi apakah sudah dijawab kalau pakai air kelapa atau air beras dimasak dulu atau tidak? Tidak dimasak, sudah dijawab. Sampai berapa lama daya simpan suhu ruang? Suhu ruang sebaiknya mungkin ya sampai 10 hari, 14 hari masih oke. Kalau sudah dipanen, dibungkus, proses kalau sudah dipanen, dibungkus, kemudian divakum, itu bagus juga ya, bisa. Pakai alat vakum yang ada cairan, yang ada pilihannya tuh merek Gea. Nah, dibungkus, divakum ya, ini bagus ya. Bisa disimpan lebih lama. Nah, dari ketiga cara mana yang hasilnya lebih enak, Bu Jen? Jawab Bu Jen. Ini pertanyaan Ibu Wisya. Oh, oke. Kalau saya sih nggak suka yang asem banget, jadi saya nggak gitu suka kalau yang ada banyak gulanya. Nah, kalau yang paling gampang simple, kalau nggak mau repot, yang pakai air biasa sama garam aja sih. Tapi kalau nggak mau agak ada aromatik jahenya, ya pakai yang jahe. Paling kalau misalnya mau ada warna-warna dikit ya pakai gula merah. Jadi kalau lagi yang mau simple aja mah yang garam aja sih Bu. Tapi kalau misalnya mau ada aroma-aroma jahe itu yang lain ya pakai yang gula arennya, tapi nggak banyak juga sih karena nggak mau terlalu asam. Balik lagi selera sih Bu. Nah, kalau soal ini soal selera, kita bisa konsultasi dengan chef kita. Chef kan cerita ada yang pakai yang India punya rempah dan sebagainya sayur asin ini. Boleh cerita, Chef?
Jadi begini, sebenarnya kalau kita mau membuat makanan untuk taste, pasti kita akan menambahkan beberapa yang namanya rempahan. Jadi basic daripada fermentasi itu adalah kita memberi garam ya, garam dan menggunakan air panas ya untuk fermentasi. Tapi kalau kita mau bikin yang lebih taste, nah garam ini kita tambahin beberapa bumbu. Ya, jadi contohnya kalau di India itu mereka bikin kayak bumbu masala. Pernah dengar bumbu masala seperti itu? Jadi penggaraman karena di sana mereka itu untuk bahan makanan sayur-sayuran lebih banyak. Di India itu lebih banyak makan makanan sayur-sayuran ketimbang ikan dan daging karena mungkin daerahnya ya tidak sama seperti di Indonesia ya. Indonesia tuh dekat laut. Kalau mereka itu daerahnya bukan daerah laut lagi. Jadi mereka lebih banyak menanam sayur-sayuran. Kemudian kalau panennya terlalu banyak, mereka juga melakukan fermentasi. Nah, fermentasi mereka itu lebih banyak tidak sama seperti kita yang orang Asia dari Cina, Indonesia maupun Korea. Itu kita lebih banyak menggunakan garam. Kalau mereka menggunakan garam, tetapi mereka menggunakan bumbu-bumbu masala seperti rempah-rempahan India gitu. Seperti bumbu ngohyong, garam Kalau ya ngohyong itu kan yang Chinese punya, tapi kalau yang di India itu banyak itu rempahnya. Itu ada kayak cabai merah, terus ada kayak sejenis pala mereka punya juga, terus peppers itu juga mereka punya. Terus mereka pakai kunyit, terus bubuk paprika seperti itu. Jadi dicampur semuanya, kemudian diaduk bersama garam baru difermentasi. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab. Nah, Bu Wisya, garam dengan sawi pahit itu adalah yang original ya. Nah, saya sendiri karena saya gemuk, jadi untuk diet. Jadi saya kalau misalkan lagi lapar tapi belum waktunya makan, saya ambil satu mangkok yang saya sudah potong-potong sawinya sayur asinnya dengan kuahnya. Saya makan begitu saja. Wah, asik banget. Serius, ya. Campur tahu tapi tahu sutra yang saya seduh pakai air panas. Wah, mantap. Jadi makan asli begitu. Saya suka yang original. Kalau saya. Nah, tapi kalau Ibu Wisya mesti coba semua baru bisa bilang yang mana yang enak. Mungkin kalau orang yang suka rasa jahe untuk hangat badan lebih suka yang ada jahe, gitu. Ya. Kalau saya juga bikin yang jahe, tetapi ya rasa kalau lagi kepingin ini bikin saya. Tapi saya suka yang original ya. Oke. Nah, Ibu Asmawati Siraje ya bertanya, kalau pakai garam apakah mempengaruhi tekanan darah? Ya, tentunya kalau orang tekanan darahnya tinggi, biasanya dokter mengatakan hanya 1 sendok teh per hari. Kalau sudah tinggi ya, sudah misalnya seumur saya 63, 62 saya. Terus tekanan darah saya tingginya misalkan 180, 160 atau 140 ke atas. Ya udah nggak bisa lagi lah makan yang asin-asin begitu. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Sesudah hari keempat ini sayur asin disimpan di lemari, ya, tapi bisa juga tadi dikatakan hari ke-10 juga boleh, nggak ada masalah, tidak akan terjadi kerusakan pada suhu ruang. Nah, dari Ibu Sari, tapi mengenai air kelapa dimasak dulu enggak, ini sudah ya banyak pertanyaan itu ya. Nah, ada pertanyaan mengenai sayur asin sampai berapa lama daya simpan di suhu ruang? 10 hari. Kalau sudah dipanen atau udah dibungkus, kalau masuk kulkas bisa 4 bulan kata chef. Tapi saya punya pengalaman 6 bulan juga nggak apa-apa chef. Asal bikinnya hygiene. Nah, Betul. ya. Kemudian Ibu Wisya, oh udah itu ya. Nah,
Nah, apakah perbedaan rasa pakai air kelapa dan cucian beras yang hanya pakai air panas? Tadi sudah dijelaskan. Nah, berikutnya kalau kita membuat sayur asin dari air cucian beras, pakai air matang juga ya, Bu? Nyucinya. Sebenarnya tidak harus pakai air matang menurut Pak Sugeng. Ingat nggak? Karena air kita mengandung kaporit, dan kaporit itu ketika dia menetes dan kita aduk-aduk, dia akan sudah hilang. Kaporitnya menguap, apalagi kalau keran airnya itu terpendar gitu. Mau ditambahkan sis Jenny? Iya sama sih kurang lebih penjelasannya gitu sih Bu. Sama ya? Oke. Itu sering diterangkan oleh Pak Sugeng. Gimana Chef untuk fermentasi seledri besar? Oke. Chef, silakan. Nah, kalau untuk fermentasi seledri itu kan cost-nya sama batang ya, batang seledri. Nah, batang seledri ini penyerapannya itu kalau menggunakan garam dia tidak terlalu ini. Tapi biasanya kalau untuk seledri ini menggunakan garam yang sudah larut bersama air. Ya, jadi kalau yang di sawi itu kan dia daun ya, jadi langsung ditaburin. Tapi kalau seledri biasanya itu sama tekniknya. Jadi seledri dipil dulu atau dikupas kulitnya, kemudian dipotong sesuai ukuran yang kita butuhkan. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung gelas kaca yang agak tebal, yang tahan akan panas. Kita masak air mendidih. Air mendidih tersebut kita biarkan sedikit hangat, baru kita masukin garam, kita aduk rata, kemudian kita tuangkan ke dalam seledri tersebut. Sudah kita dia langsung akan berubah warna, dan itu disimpan beberapa hari, 3 hari begitu. Sampai 5 hari ya? Ya, akan jadi seperti pickles. Jadi dia bisa dibikin fermentasi dari air garam. Bisa terjawab ya? Oke, bisa. Dan ada juga yang pakai daun sis pernah bilang pakai daun salam supaya dia mempertahankan kerenyahan ya. Bisa. Jadi itu juga menambah aroma sebenarnya. Ya, menambah aroma. Nah, kalau soal seledri kering ini ada pertanyaan, apakah bisa sayur asin yang sudah jadi dikeringkan? Nah, maksudnya apa? Yang hitam itu loh. Apa namanya? Ini siapa yang jawab nih? Saya atau Bu? Oh iya, silakan. Boleh. Jadi kalau sebenarnya kalau fermentasi terus dikeringkan itu sebenarnya bisa-bisa aja sih. Pengeringan itu kan sebenarnya mengurangi jumlah kadar air yang ada di bahan makanan, kemudian dipakai lagi. Tapi nanti pada saat kita menggunakan masak, dia akan kembali lagi. Jadi produk ini mau dipakai untuk pencampuran bahan kering, it's okay. Tapi kalau untuk nanti dimasukin lagi untuk masakan, mendingan tidak usah saran saya sih tidak usah ada pengeringan. Tapi kalau chance-nya untuk dikeringkan juga bisa. Ya, sebenarnya dikeringkan itu kalau dikeringkan namanya Ibu Jenny mau jawab? Hamcoy. Ya, hamcoy yang coklat gitu ya. Tapi kalau yang biasanya sayur asin ya Bu yang untuk sayur asin dikeringkan. Iya, tapi kalau seledri nggak tahu. Oh, bukan seledri, maksudnya sayur asin yang dimaksud. Oh iya, Ini pertanyaannya, apakah bisa dikeringkan? Bisa. Mungkin maksudnya Chef, ini ada kan masakan Chinese namanya keonyuk. Iya. Bisa. Ya, jadi samchan, aduh mohon maaf ya yang agamanya tidak makan ini. Jadi samchan atau bagian lemak itu belly digoreng, direbus dulu di dalam air yang mengandung sedikit cuka dan garam. Nah, kemudian diangkat, baru digoreng dalam bentuk besar, baru diiris-iris
Setelah diiris-iris, baru ditata dan dimasukkan sayur asin dan jamur serta kecap asin. Wah, mantap itu. Jadi, Kayaknya sayur Bu asin Jenny itu boleh, interesting banget bener. ya, dijemur aja, dijemur. Dan saya kira jemurnya cukup lama dulu ibu saya kalau ngejemur ya, sampai benar-benar kering, ya. Setelah itu disimpan, Bisa. ya bisa. Nah, kalau pakai air bubur bisa kan ya ibu? Nah, air bubur belum pernah. Bukan air bubur, tajin maksudnya. Kalau tajin, ibu saya pernah buat. Ya, tajin maksudnya. Bagaimana, sis Jenny? Saya juga belum pernah buat sih Bu kalau air tajin, Ya, taunya air tapi sucian bahwa saja. air tajin bisa. Ya, Ya. air tajin bisa. Nah, apakah boleh dimakan mentah? Tadi sudah dijawab Bu Rini, bisa banget dimakan mentah. Sangat. Daun yang hijau yang segar, sawi pahit dimakan mentah, bisa banget. Nah, sawi yang sudah diasinkan dimakan mentah dengan airnya. Wah, sedap banget asal pakai resep upakara yang dijelaskan oleh Ibu Jenny. Ya, itu sedap banget dengan garam seperti itu. Benar nggak Bu Jenny? Bu Jenny kan udah promo ke saya. Iya, benar. Enak banget katanya kalau pakai garamnya segitu gitu ya. Nah, lalu ada pertanyaan dari Pak Halimatus ya, atau Ibu ini. Mohon izin, cara penyimpanan dengan vakum, apakah tetap harus disimpan bersama dengan air fermentasinya, atau bisa sayur asinnya saja tanpa air fermentasi? Nah, kalau lihat di toko-toko, ya sis Jenny bisa jawab sis. Kalau lihat di toko-toko biasanya memang masih Iya, ada airnya ya. cairannya ya. Dia Ya. mungkin batu Ya. masak juga ya. Selama saya belanja di supermarket, baik itu Lucky Plaza, Ranch Market, Superindo, semua ada rendaman airnya. Bahkan di pasar BSD dengan rendaman air fermentasinya. Mungkin untuk menyelamatkan supaya tetap terendam itu akan menghindari dia dari ini ya, dari apa? Menghindari dari buluk atau bagaimana? Wah, ini ada Ibu Wisya mengatakan, wah, tips makan asinan sawinya Bu Kenny jadi cantik. Wadah, hari ini ada yang puji saya. Udah lama nggak ada yang puji. Oke. Apakah, oh iya, sis iPhone kehadiran tolong di linknya segera dibagi, karena ini sudah mau mengisi form untuk minta sertifikat ya. Nah, berarti sawi pahit jangan direbus ya. Hah? Direbus. Direbus boleh dong kalau mau dimakan mentah. Bukan direbus, dikukus boleh, direbus boleh. Tapi jangan pakai api yang terlalu panas. Proteinnya kan setahu saya pelajaran yang lalu jangan lebih dari 120 derajat untuk protein tetap terjaga. Ibu Wisya nih bertanya, berarti sawi pahit jangan direbus. Yang mentah atau yang matang, dua-duanya bisa direbus. Benar nggak sis? Nah ini nanti kita minta penjelasan. Nah di Pontianak juga bubur dimakan dengan sayur asin. Oh terima kasih Bu Winda. Baru tahu juga di Pontianak makan juga. Berarti di Sukabumi itu yang jual orang Pontianak. Jangan-jangan. Coba cek dulu tuh. Pasti yang punya orang Sukabumi. Itu dia. Nah kemudian Ibu Wulan. Maaf Bu Jenny. Kalau untuk sayur asin yang pakai air beras, apakah air berasnya harus dididihkan? Tidak, ya. Udah dijawab ya tadi ya. Ini kelihatannya banyak yang tertarik dengan air beras. Sementara ibu ini takut ada pengawetnya, benar juga. Nah, Ibu Wisya bertanya lagi di luar topik. Apakah tongcai adalah hasil olahan fermentasi? Benar banget. Silakan siapa mau jawab. Tongcai ini kan dari lobak. Tongcai. Tahu tongcai?
Tongcai tahu yang untuk makan bubur juga. Bubur biasanya ya. Ebi sawi Bubur putih. asin. Kadang bakso Ebi juga sawi ada yang putih. pakai gitu. Benar, itu olahan fermentasi. Nanti topiknya kita dapat bonus aja dah bikinnya nanti ya mengenai tongcai. Nah, Tongcai dari ebi, sawi nah, putih. ebi, Ibu Jenny tolong dijawab. Ebi powder itu apakah bisa bikin sendiri dengan menghaluskan ebi? Bisa. Bisa banget. Saya Nah, Chef lebih pasti Chef Iya. Di resto saya menjual ebi powder karena tidak menggunakan penyedap. Jadi saya menyampaikan kasir saya minta untuk menyampaikan kepada tamu kita tidak pakai penyedap kita hanya pakai ebi. Jadi yang anti ebi maka kita tidak pakaikan ebi gitu. Nah, ebi powder cara bikinnya bagaimana? Kita beli ebi yang biasa, yang sudah asin itu, yang kering, di blender. Setelah di blender kita sangrai. Nah, disangrai dengan api kecil terus sampai garing, dibiarkan dingin, terus dimasukkan ke dalam botol-botol. Saya jual satu botol kecil 35.000 gitu. Saya bukan jualan di sini ya, saya tidak jual di sini. Nah, tapi ebi powder itu bikin sendiri saja akan lebih untung. Karena apa? Kan Ibu Anagan bisa beli misalnya hanya seperempat kilo aja dapat banyak kok, itu awet. Ya, karena saya tidak pakai penyedap lain kecuali itu. Baik, dan bisa pilih ebi yang paling bagus menurut saya ebi Pontianak. Ya. Nah, kemudian dari Pak Eko Satriono, mungkin bisa dibantu Chef Maria untuk stop ikan kuah sayur asin. Airnya ganti saja ya dengan susu atau bagaimana? Oh, ini ada resep semacam ini di di rumah makan Santoso atau di MyStar juga kalau nggak salah ada. Sopnya kuahnya susu. Silakan, Sis. Jadi sebenarnya kalau kita bikin sup ikan itu kita bisa bikin pakai liquid apa aja. Ya, kalaupun pakai susu itu bisa, tapi kalau untuk cara masaknya tuh bukan 100% susu ya. Jadi biasanya kita pakai bukan jenis susu yang manis, tapi ada yang namanya susu cair, itu khusus untuk masak. Itu kita perbandingannya tuh susu cair bisa juga dibandingkan dengan air putih atau bisa juga dicampur dengan santan. Jadi itu untuk liquidnya. Kadang kalau di hotel kita ada juga yang namanya sejenis powder itu ya, hanya untuk memberi variasi warna. Jadi kalau menggunakan susu juga oke-oke aja Ibu. Nggak masalah. Yang penting susunya itu tidak berasa manis. Susu skimmer bukan susu kental manis ya. Ada jenis yang khusus untuk masak. Atau ini Pak Eko mau memberikan masukan, jangan-jangan Pak Eko ini adalah chef, karena ada chef namanya Eko. Boleh. Ya, Jadi Pak Eko, bisa sebenarnya. bagaimana kalau Pak Eko nih di mana nih? Bisa dibuka nggak, Sis, admin cari namanya Bapak Eko Satriono. Apakah Pak Eko Satriono berniat? Nah, Pak Eko saya bukakan, ask to unmute. Pak Eko apakah chef dan apakah mau memberikan masukan? Atau hanya sekedar sharing? Bertanya, Bu. Ya, hanya bertanya. Terima kasih, Bu. Oh, oke. Karena pasti pernah makan tahu, sop ikan dengan tahu dan susu ya? Betul, Bu. Iya. Ya, itu di Seafood Santosa ada. Nah, itu Ya. juga itu biasanya dipakein susunya susu jenis Carnation ya Kak, yang Carnation ya Bu. Itu campur. Iya, jadi biasanya itu susunya dimasukin itu udah bersama dengan tadi sup tadi udah berasa, ya dimasukin susunya, kemudian bisa ditambahin 1 atau setengah sendok campuran liquid santan juga bisa. Jadi dia rasanya lebih gurih.
Ya, kalau saya rasakan yang di rumah makan mana Pak Eko makannya? Pak Eko, halo. Lupa-lupa ingat, Bu. Oh, Telepon oke. banget ya. Ya, jadi Pak Eko, kalau di rumah makan seafood Sentosa di sini, itu kalau yang saya rasakan dia hanya pakai bawang putih, ya, kemudian tapi pakai daun bawang juga. Nah, lalu tetap pakai asamnya si sawi. Nah, terakhirnya mungkin baru disiram dengan carnation. Eh, kayaknya begitu ya. Susunya cair sis, nggak terlalu kental. Tapi Iya, enak, sama dengan tahu lagi. Asik gitu. jadi Bu Kenny, yang seafood Santosa itu ya, sebenarnya yang sekarang chefnya ada di Lampung itu. Oh, oke. Iya, jadi Bikin juga dia ya. dia satu tim sama saya, dia juga pernah cerita. Ya, jadi bikinnya kayak gitu. Tapi ya bisa kalau memasak menggunakan susu. Jadi kita pakainya susu cair itu yang Carnation ya, yang khusus untuk masak. Jadi susu cair. Jadi susu cair. Kenapa? Evaporate. Iya. Jadi kalau pakai susu boleh ya, Bu Kenny ya, boleh. Itu Oke, baik. biasanya biar nggak terlalu berasa susu, kita combine lagi sama yang namanya santan ataukah kaldu. Oke. Jadi Oke, baik. Oh iya, mungkin pakai kaldu juga. Nah, ini ada pertanyaan ya Bu dari Pak Eko juga. Sambal colo-colo itu dua tadi kan disinggung ya, cabai hijau, bawang mentah, kecap bang, perasan jeruk nipis, blender, ditanya blender, cincang halus daun mint, tanda tanya. Maksudnya gimana? Apakah di blender? Bukan di blender, bukan. Colo-colo diiris ya, sis? Boleh jadi gini, dimakan. jadi gini. Sebenarnya varian aslinya itu dipotong kecil-kecil, dipotong ya kayak cincang-cincang gitu ya, untuk sambal col-colnya. Tetapi kalau basically mau yang orang lebih simple makannya, lebih halus, itu saya blenderin. Jadi saya blenderin baru saya campur semuanya. Nah, yang basically cabe sama apa tadi? Jeruk nipis sama kecap itu dicampur dulu. Kita bisa memasukin yang namanya tomat segar atau yang lainnya itu potongannya kayak diiris-iris aja. Tapi basically untuk bikin sausnya itu dulu, itu semuanya saya blender halus. Jadi dia pas dia makan itu meresap di kecapnya. Terus ada pertanyaan dari Bu Wisya, itu pakai daunnya daun limau atau jeruk purut? Jeruk purut dong ya. Jeruk purut ya, saya selalu pakai jeruk purut karena memang jeruk purut tuh Baik, rasanya beda gitu, lebih enak gitu daripada jeruk nipis atau yang lain. jangan jeruk purut tapi yang lembut juga enak. Kecil. Ya. Saya jadi ikut-ikutan jawab soalnya suka masak nih. Nah, Ibu Grisilda membantu menjawab tentang colo-colo, bawangnya hanya bawang merah loh, bukan baput katanya. Terima Iya, kasih. jadi pakai bawang merah. Tapi bawang merahnya ini, Bun, saya biasanya tuh dipotong kecil-kecil, diiris, terus tomatnya diiris. Tapi biasanya saya bikinnya dulu basically sausnya. Jadi ada kalau yang aslinya itu mereka bikin kayak tomat, terus cabe, terus apa itu namanya kemangi, semuanya itu dipotong-potong ya. Tapi langsung dicampur dengan kecap. Jadi ngeresepnya tuh enggak ini. Jadi saya tuh selalu bikin yang namanya basic sausnya dulu. Jadi saya bikin dari kecap bangau, cabe cabe hijau itu memang saya benar-benar blender halus ya, sama apa daun bisa daunnya dipotong halus atau di blender semuanya. Kemudian dimasukin di dalam kecap dulu. Jadi ini base sausnya. Kemudian yang bahan segarnya baru dimasukin. Jadi kita bikin base sausnya dulu. Jadi base sausnya itu si cabai hijau dengan kecap ya. Cabai hijaunya di blender. Iya, di blender. Nanti yang bahan segar-segarnya itu jangan di blender, Bu, kalau colo-colo itu. Jadi yang tadi saya jelaskan itu pembuatan base dari sambal colo-colonya. Oke. Nah,
Ada pertanyaan begini, Chef izin tanya, bisakah ikannya tidak digoreng dulu, tapi Boleh, aja? Boleh boleh. banget. Saya kan bilang semua teknik itu bisa aja, tergantung kita seleranya. Ada yang suka ikannya di ini dulu, di apa? Digoreng dulu, baru dimasukin. Ada yang langsung. Kalau yang langsung itu make sure ikannya itu dicuci bersih, ya, dibersihin insannya, semua daerah yang bikin ikan bau amis itu mulai dari kepala, dari kepala sampai turun ke bawah perut. Itu harus dicuci bersih. Kalau bisa dikasih peresan jeruk nipis atau air jahe, ya biar bau amisnya tuh hilang. Baik, terima kasih Sis. Nah, kemudian dari Pak Samsir, kalau orang pesisir biasanya cabai, bawang, wah ini baru nih bagus. Loh, kok suaranya bisa ini ya? Bisa apa? Bisa Halo? Oke. Ini Pak Samsir memberi masukan. Kalau orang pesisir biasanya cabai dengan bawang ditumbuk kasar, kecap manis, jeruk nipis dimakan dengan ikan hiu bakar. Aduh, Nah, enaknya. udah Ditanam kebayang gitu. 3 piring katanya. Bu Kenny, Asik. Bu Kenny, ini saya sekalian memperkenalkan kalau ini audiensnya kalau tahu yang itu yang pemburu ikan paus di Oh ya, NTT ya, itu di Ngamalera ya daerah saya. nama Itu dia, relanya. iya itu ikan pausnya itu. Jadi diasinkan dengan menggunakan air laut asli. Jadi ditanam di dalam pasir. Itu Wow, sampai beberapa hari kemudian diangkut, kemudian dicuci pakai air laut karena air laut sana itu bersih ya. 100% bersih banget, nggak ada kotor tuh saya jamin. Walaupun di pinggir pasir ya, nggak langsung tenang berapa kilo kayak dari sini. Terus itu dijemur, jadi dipotong panjang-panjang, setengah matang gitu, udah setengah jemuran 1-2 hari itu digulung terus dijemur lagi sampai itu dijemur tuh kering seperti kayu, oh, Jadi dia itu kalau di eh, asin dia itu seperti kayu. Jadi mau makan itu kan tradisi di sana. Mereka harus membunuh ikan hiu dan banyak orang dari luar negeri itu datang ya, orang-orang yang pecinta alam. Mereka kasih apa pengarahan tidak boleh bunuh, tidak boleh ini. Tetapi budaya itu tidak bisa dihilangkan. Jadi mereka setiap tahun itu membunuh ikan hiu itu dengan maksud bahwa ikan hiu itu kan semakin lama dia tuh ikan paus itu dia apa berumur ya, berumur. Lebih baik dia dibunuh daripada dia mati di laut, ya dimakan sama sesama binatang mereka di laut. Jadi zooplankton. Jadi mendingan ikan ini induknya dibunuh, kemudian berguna untuk manusia. Nah, ikan tersebut kemudian diasinkan, direndam di dalam pasir, direndam oleh masyarakat itu dipotong-potong bersama masyarakat terus direndam. Ada seminggu dikeluarkan dari air laut, kemudian digantung 2-3 hari digulung, dijemur lagi sampai seperti kayu. lalu kalau mau dimakan bagaimana kalau seperti kayu? Pertanyaannya kan keras kan? Iya. Pertanyaan keras. Nah, cara masaknya ternyata aku baru tahu ketika aku main ke sana. Baru saya ke pasar saya lihat ini kok banyak. Aku bilang, "Ma, ini ikan apa ya?" Dia bilang, "Itu ikan gelang." Di sana panggilnya ikan gelang. Karena bentuknya seperti gelang. Gelang, iya. Lucu. Terus Iya. udah gitu dipegang keras banget. Aku bilang, "Ini direbus dulu atau gimana?" Ternyata enggak begini. Cara masaknya itu sebenarnya ikannya cuma dibakar. Dibakar ya sampai baunya harum, kemudian ditumbuk. Dia hasilnya tuh seperti abon. Oh, Iya, produknya tuh seperti abon. Kemudian mereka mulai masaknya apa? Cuman bumbunya sederhana sekali di sana. Cuman bawang putih, bawang merah, cabai yang banyak ditumis. Sama terasi. Plongin itu ikan.
waduh nasi itu bisa nambah, serius. Bisa kalah Banget. 3 piring kata Pak Samsir. Ini lebih ya dari 3 Itu piring ya. pokoknya yang namanya ikan hiu, ikan paus itu memang luar biasa enaknya karena minyaknya terus Oh. luar biasa, enak banget. Kalau udah Banget dikeringin banget gitu deh. smoky banget gitu nggak rasanya tuh, Chef? Maksudnya agak-agak kayak Iya, smoky-smoky gitu. benar, benar Oh, kayak aduh gitu. enak banget. Enak banget, enak banget. Pokoknya saya kalau di sana itu biasanya ditumis pakai tomat yang kecil-kecil banget. Mungkin kalau di Lampung itu ada yang bilang buat serwit itu ya, sambal itu ya. Tapi ini tomatnya kecil banget baru ditumis. Cabenya pedas banget, enak benar, serius. Aduh, Nggak kita ada di sini ya. lapar. Kebayang itu setahun sekali itu baru udah bisa. Iya Oke, sih. ini pertanyaan masih panjang nih, lumayan. Lanjut. Tapi masih bisa kok. Tinggal 10 pertanyaan. Sisa resep lainnya bisa di-share kah? Nah, sisa resep lainnya ini kan ada banyak sekali. Jika ada permintaan resep, bolehkah ditaruh di bawah, diketik, mau minta resep apa? Chef kan ada di grup. Iya, boleh. Boleh Minta saya. aja di grup, nanti disediakan. Oke? Ya, siap. Ini Ibu Lucy bertanya, Chef Maria, kualinya merek apa? Anti lengket kah? Super anti lengket. Itu adalah kuali dari Upakara, dapur Upakara. Itu belinya di Range Market dan itu buatan Denmark. Ya, bagus sekali. Bagus sekali. Di sana adanya di Range Market. Ya, jadi dia bukan teflon tetapi semacam apa gitu. Ya, dia Ya, jadi dia apa itu itu ya? anti lengket, dia tefal Anti anti lengket. lengket. Jadi kalau kita mau beli pen itu sebenarnya gampang sekali, mudah sekali kita ngeceknya. Yang pertama itu kita lihat dulu, balikin belakang dari panci. Itu kan ada yang bulat, ada yang bergerigi, ada macam-macam kan, bukan? Nah, Ya. itu tuh ada fungsinya. Jadi Bapak Ibu itu sebenarnya itu ada fungsinya adalah pentransferan panas. Jadi kalau ayam bundar itu biasanya panasnya dari api itu dia akan meraun bundar. Terus yang kayak ada gritir-gritir itu pemanasannya larinya nanti panasnya mengikuti alur besi itu. Kemudian kita cek lagi bagian dalamnya. Bagian dalamnya tuh ada lapisan-lapisan. Jadi nanti kita tanya, Bu ini lengket enggak bahannya ini? Nah semakin bagus itu ketika kita pakai tidak menggunakan minyak pun juga tidak lengket. Iya. Ya, kalau untuk telepon yang bagus. Nah, kita pilih juga dengan apa yang kita mau pakai. Apa untuk menggoreng atau hanya saute aja. Tinggal kita pilih bentuknya aja. Terus pegangannya, gagangnya. Sebaiknya kita pilih gagang yang tidak mentransfer panas ke gagang. Jadi biasanya kalau bahan besi itu dia transfer langsung. Kalau di hotel itu ada di dalamnya tuh kayak semacam zat cair. Jadi kalau dia panas dia akan bola-bola itu akan bergerak agar tidak panas. Nah, seperti itu. Nah, merek-merek itu kan paling ada Tefal Natur itu juga bagus. Biasanya kalau cari tuh yang bagus-bagus tuh biasanya brandnya Jerman. Benar kata Ibu. Oke. Ibu Ai, mohon linknya segera dikeluarkan ya, karena ini kita sudah mau selesai. Ya, oke. Lanjut ya, Bapak Arikwang bertanya dari Tangerang. Izin bertanya, jika sawi asin dikeringkan, apakah asam laktat dan enzim baiknya tidak rusak atau tidak hilang? Nah, ini kayaknya Pak Sugeng deh yang jawab. Nanti saya tanyakan ke Pak Sugeng ya, nanti dijawab. Kalau pakai ebi, bagaimana dengan yang alergi seafood? Oh, jangan. Kalau yang alergi seafood, jangan pakai ebi, bahaya. Pakai mushroom aja. Oh iya, pakai mushroom aja karena mushroom mengandung ini apa sih namanya MSG. MSG natural itu ada pada tole-tole, ya pada jamur, ya pada jamur itu gurih. Jangan dipakai.
ebi itu ada ebi yang kecil-kecil, nggak gampang alergi. Tapi kalau yang alergi seafood itu, kalau ebinya dicampur sama kepala-kepalanya, hati-hati makan di Jepang. Banyak yang kuahnya itu mengandung kepala udang. Ada juga, dia sebutnya ebi apa gitu. Nah itu, suami saya langsung alergi berat ya. Nah karena ada kepalanya dan bisa bikin tekanan darah tinggi. Nah, oke, lanjut. Nama powder susunya tadi ya biasanya dari Carnation. Carnation khusus untuk yang masak. Tadi Chef Maria bilang susu powder untuk ikan susu. Apakah itu skim powder? Bukan. Bukan. Jadi tadi saya jelasin itu susu dipakai itu yang mereknya Carnation, yang khusus untuk masak. Jadi bukan susu manis ya, tapi itu susu bisa kita campur perbandingan bahannya. Contohnya susu kita taruh di 300 ml, kemudian kita tambahkan 200 kaldu atau bisa 200 atau 100 mili air santan pencampurannya. Seperti itu maksud saya. Jadi kita pakai susunya bukan susu bubuk. Kalau kita pakai susu bubuk atau bahan santan yang dari bubuk powder, saya sarankan Nih gue ngomong kayaknya bocor sebelum suara deh. memasukkan bahan Jadi powder itu dengan air panas kita aduk dulu. Kita aduk kan kalau bocor-bocor nggak sampai apa ya? tercampur rata, baru kita masukin di dalam kaldu. Kenapa saya bilang itu? Karena kalau powder itu pada saat kita langsung menaburkan ke dalam masakan kita, itu dia akan menggumpal dan hasilnya nggak bagus. Jadi nggak soft, nggak halus, terlihat itu butiran-butiran dari powder. Gitu aja ya Bu Ken. Oke, baik. Ini ada pertanyaan tentang kuali. Ya, Dar. tentang kuali. Beneran. Iya, Ya, asik nih. Emang ada chef tuh, asik ya. Kita diam doang aja. Nah, katanya chef, yang bagus itu bahannya dari apa? Ada yang dari marble, ada yang seramik, ada yang teflon. Jadi sebaiknya yang mana? Di sini Semuanya sekarang. bagus sebenarnya Bu Kenny. Kalau Yang dibilang kualitas. bagus itu semua tergantung dari kualitasnya. Dari kita mau pakai bahan ini untuk masaknya apa dulu, pentransferan panasnya apa dulu. Jadi kalau contohnya kita ulti lagi punya sakit seperti darah tinggi atau yang kolesterol, kita butuh bahan makanan yang tidak menggunakan minyak yang banyak gitu contohnya ya. Kita bisa pilih yang keramik. Ya, jadi beda-beda. Jadi pemilihan teflon itu semua bahan itu bagus adanya karena sudah diuji untuk pentransferan panas ke bahan makanan. Tapi yang bagus itu adalah yang keramik yang kita masak tidak menggunakan minyak. Dan itu mahal. Itu mahal banget. Mungkin itu biasanya untuk Master chef. orang sakit. Ya, Iya, biasanya untuk orang salad master, namanya salad master. Itu Iya. dikoret dengan pisau, dia tidak luka sama sekali. Iya. Buatan Amerika. Nah, ada itu agennya di Puri Indah. Nasabah saya dulu. Ya. Kalau mau Itu bagus. itu bisa diperkenalkan. Nanti Upakara yang jual. Salah ya. Tapi sebenarnya dikenalin. semua bahan bagus, tapi saya sarankan kalau yang untuk aluminium jangan ya. Untuk menggoreng atau memasak yang menggunakan aluminium baja yang biasa jangan. Karena gini, pemanasannya tuh cepat. Karena minyak itu kalau sudah kena panas dia akan pecah, udah menjadi toksin itu. Dan kita nggak tanpa kita sadari itu bisa menimbulkan kanker. Jadi kita makan makanannya, iya makanan tersebut sebenarnya sudah ada molekul yang ada timbul di situ. Jadi sebaiknya kita pilih bahan itu yang seperti untuk teflon, tergantung pemakaiannya. Cuman saya sarankan yang untuk biasanya kan ada tuh yang panci-panci biasa, yang aluminium biasa sebaiknya jangan. Bukan saya bilang nggak bagus ya, tapi itu sebenarnya tergantung kita cara makainya. Karena aluminium itu transfer panasnya cepat banget, apalagi kalau udah minyak panas dia akan timbul asap. Nah, minyak itu udah pecah itu. Sis, ada pertanyaan bagus untuk kita semua. Dan ini kisah nyata nih. Chef Maria, tapi yang nanya bapak-bapak nih, Pak Eko lagi. Pak Eko nih rajin masak kayaknya ya. Hebat. Boleh nih, Pak Eko. Boleh nih Pak Eko. Nah, katanya gini,
kata Pak Eko gini, Chef Maria, minta tipsnya dong untuk wajan dan teflon supaya awet. Saat pertama beli kita perlakukannya bagaimana treatmentnya supaya nggak coreng-ngoreng dan nggak mengelupas Oke, gitu loh. oke. Jadi, ya betul. Sekarang saya mau, ini saya sering training juga ke anak-anak ini. Kenapa? Teflon itu kan banyak kalau salah naruh aja udah tergores. Salah pakai tools yang untuk memasak juga tergores. Nah, kalau kita mau pakai teflonnya biar awet, itu yang pertama ya, pada saat kita mau pakai, kita panasin dulu, Bu. Jadi kita panasin, kita jangan langsung menggunakan teflon itu. Kita panasin itu dengan maksud agar semua panas itu sudah menyatu ke bahan daripada teflon tersebut. Ya, kalaupun pakai telepon kita tidak usah menggunakan minyak yang banyak. Kemudian pada saat kita biasanya masak nih, kalau udah panas-panas, langsung mau cuci itu langsung naruh di air yang panas. Nah, itu sebenarnya kita merusak lapisan yang ada. Jadi setelah selesai masak, itu dibiarin aja dulu dingin. Pada saat mencuci pun tidak sembarang menggunakan alat penyeka. Biasanya cuman pakai spons atau spons yang soft, yang halus, bukan yang butiran kasar ya, Bu Kenny, nggak boleh digeser. Dia cuman dilap-lap aja gitu. Setelah dibilas, jangan dibiarin kering. Jadi harus menggunakan tisu, dilap dengan tisu. Kemudian gimana sih nyimpannya? Letaknya itu jangan ditumpuk bersama barang-barang yang lain. Itu sangat cepat dia akan tergores pada saat kita masak. Terus yang berikut adalah tipsnya memilih bahan pengaduk. Kan itu ada yang dari besi, ada dari kayu, ada yang dari fiber. Nah, kalau untuk menggunakan telepon kita pakai yang fiber sama yang kayu. Jangan pakai yang besi. Mungkin itu. Terus itu tips untuk menjaga ya supaya telepon kita tidak rusak. Nah, sesering mungkin kita kasih menyampaikan ke orang lain yang tidak yang berkecimpung dalam keluarga situ. Mungkin si A pakainya udahlah gua habis masak, bikin telur, masukin air. Jadi kita harus transfer knowledge ke semua yang menggunakan barang itu. Jadi kalau satu orang aja yang menjaga itu nggak bisa awet kecuali dia sendiri pakai. Itulah kalau untuk teflon. Nah, biasanya ibu-ibu tuh kadang kalau biar nggak hitam, dia naruh sabun di pantatnya atau di apa ya, baru dipanasin. Nah, sebenarnya bagus juga dia tidak akan hitam, tetapi itu salah sebenarnya. Kenapa saya bilang itu? Karena sabun ini kan bahaya. Itu ada zat kimianya di dalam sabun. Takutnya itu terserap juga pada teflon tersebut, walaupun kita sudah cuci bersih. Ya, jangan sampai itu terjadi. Kalau dari saya sih cara memakainya, jadi kita nggak boleh aduk dengan menggunakan sendok atau menggunakan barang besi, itu nggak boleh. Kita cuma bisa menggunakan yang fiber sama yang bahan kayu. Mungkin itu aja yang bisa saya share sekarang. Oke, bagus sekali jawabannya. Dan satu hal, di rumah pun, ini kan rumah bukan resto. Jadi di rumah pun saya selalu melarang kalau habis teflon dipakai terus dimasukin, mbak-mbak tuh suka untuk mencuci piring, mencuci sendok, langsung ditumpuk-tumpuk di dalam bekas teflon. Ya, apakah salah itu. itu salah besar, tidak boleh. Supaya mulus, makanya teflon saya mulus. Cuma saya dapat tips yang bagus hari ini. Jadi dia dibakar dulu ya, yang lama biar optimum. Jadi teflonnya tuh kayak apa ya, catnya tuh rapet gitu ya, kira-kira begitu. Sama seperti kita menggunakan panci wok yang aluminium yang tebal itu ya, harus dipanasin sampai menyala. Iya, betul. Rahasia. Kita mendapat penghargaan nih dari beberapa teman nih, dibilang thanks Bu Kenny, Bu Jenny dari Ari Kwang.
Katanya terima kasih untuk materi yang luar biasa bagus dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan kami. Begitupun dari Sis Rena. Terima kasih banyak, kalau memang menyenangkan, senang banget kami. Nah, sekarang sebagai akhir, saya hanya mau mengingatkan kembali kepada teman-teman semua bahwa sawi ini bukan sembarang sayur. Sayur ini luar biasa. Kalau saya pernah membaca bahwa dia adalah sauerkrautnya Asia, ya, itu luar biasa, berarti bagus banget. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi kadar kolesterol, tadi menjaga kesehatan mata, meningkatkan kesehatan tulang, menjaga kesehatan kulit, ya, dan juga meredakan nyeri otot, mengontrol tekanan darah, bisa mencegah anemia, mengurangi resiko penyakit jantung, mengurangi terkena kanker. Nah, intinya dalam keadaan tidak difermentasi ini pun bagus, jangan dilupakan, jangan cuma ingat sawi-sawi yang manis, ya, atau ingat-ingat chef yang manis, ingatlah sawi pahit ini. Ya, cuma judulnya aja sawi pahit, tapi sebenarnya kalau Nggak sudah pahit. ditumis, manisnya akan keluar. Coba deh, ya, mungkin selama ini dilupakan. Nah, alat-alatnya kata Ibu Yeni tadi, kita bikin aja sendiri sayur asin karena memang sangat menguntungkan bikin sendiri, jauh lebih murah, jauh lebih hygiene, dan jauh lebih enak. Percayalah, ya, kepada kepada mentor yang sudah menjelaskan kepada kita. Semua alatnya sudah ada di rumah. Garam ada, panci ada, ya. Terus tinggal plastik yang tertutup atau kaca yang tertutup dengan ini, ya, dengan beli sawinya aja 15.000 lah, coba. Coba kalau bisa secepatnya, ya, supaya jangan tertunda. Cara buatnya tadi sudah dijelaskan. Tema kita adalah 3 cara. Dengan garam aren dan jahe, dan yang dengan air kelapa atau dengan cucian beras, itu tidak langsung dipraktekkan, tapi bisa dibayangkan apa yang dilakukan mirip dengan seperti yang natural hanya dengan garam. Cuma tidak direbus, ya, tidak perlu direbus. Satu hal yang boleh saya tambahkan, ini pengalaman pribadi. Ketika kita memasukkan 4 liter sayur asin, air ke dalam ke dalam sayur yang akan dijadikan sayur asin, itu ketika sayur asinnya sudah habis, airnya kan ada. Saya mencoba untuk meletakkan kembali, tapi saya kasih tambahan garam lagi gitu 50 gram atau 20 gram aja. Jadi lagi tuh sayur asin, ya, jangan dibuang. Tetap enak, ya. Ini pengalaman pribadi. Nah, tadi yang dengan gula aren dan jahe juga sudah diaplikasikan. Dalam menu, chef sudah memberikan penjelasan mengenai bagaimana contoh menu dari yang segar, ya, dari sawi yang pahit. Ada 2 macam tadi, rebusan yang kayak lalapan gitu. Lalapan bukan cuma di Sunda saja. Lalapan ini juga katanya di NTT juga ada. Tapi chef, di orang Batak juga makan itu loh, rebusan itu dengan sambal kecombrang. Jadi cabe dengan bawang, ada kacang tanah, ada tomat, dan dengan kecombrang. Wow. Di blender pakai ini asik banget. Ingat jadi ngiler. Nah, kemudian chef juga mengingatkan kita untuk menggunakan misalkan menumis sayur dengan dengan ikan atau dengan cumi atau dengan kerang atau dengan udang bisa saja, ya, untuk yang sawi pahitnya. Bagaimana dengan yang sudah menjadi sayur asin? Tadi sudah dipraktekkan bahwa kita bisa menumisnya dengan entek berarti San. Sumen tak berarti. Air panas, maka gurihnya beda sendiri. Jadi seperti ada aroma khusus gitu ya, chef. Nah, kemudian ayam
yang direbus dengan ditumis dulu sawi asinnya, kemudian merebus ayam di dalam air sayur asin yang menggunakan jahe dan sawi putih. Ya, jadi kaikut. Baru masuk lagi. Ya, intinya kita bicara hari ini mengenai makanan yang baik ya teman-teman semua, dan makanan ini tentunya sangat penting bagi kita. Kita sudah melalui semuanya ini, dan mulai dari sawi mentah yang dilalap dan sawi fermentasi yang dilalap ya, dan juga masakan-masakannya. Jika tidak puas, bisa menanyakannya di dalam grup. Sekarang ini dibutuhkan untuk mengisi absensi bagi teman-teman supaya bisa mendapatkan sertifikat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semua cukup mendapatkan pertanyaan seputar fermentasi ini. Bulan depan kami akan ada fermentasi seri keempat. Nah, topiknya kenapa belum kita bisa sampaikan? Karena tergantung dari kesiapan apakah profesor, apakah chefnya. Karena waktunya mereka ini, chef yang terkenal, seperti Chef Maria juga terkenal. Nah, itu pada umumnya waktunya terbatas. Ya, jadi tergantung waktu mereka juga, gitu. Bukan kami nggak mau. Lalu, mengenai topik juga sama, gitu. Sometimes kita mau mengundang dokter gizi, tapi dokter gizinya lagi tidak bisa. Karena tidak semua dokter gizi bisa berbicara baik. Ya, saya punya dokter gizi yang bukan saya, ya Upakara. Dokter gizi yang bisa menjelaskan baik dari UI. Nanti akan tampil begitu ada waktu, ya, bersamaan dengan tema mengenai fermentasi yang lain begitu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Kiranya Tuhan membalas kebaikan kita semua. Selamat malam dan sampai